dan anak-anak kami yang kami banggakan. Awal kata ucapan syukur alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Kemudian salawat dan salam teruntuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita terus berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus betul-betul bersyukur kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita lanjutkan kajian tafsir, dan kita masih membahas tafsir surah Al-Fatihah, dan sekarang kita masuk tafsir Al-Basmalah. Tafsir Al-Basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Basmalah itu bermakna Bismillahirrahmanirrahim. Tapi biasanya kalau at-tasmiyah itu biasanya Bismillah saja. Jadi kalau Al-Basmalah itu biasanya bermakna Bismillahirrahmanirrahim, lengkap dia. Tapi kalau at-tasmiyah saja itu biasanya bermakna Bismillah atau Bismika Allahumma dan yang lainnya. Yang jelas menyebut nama Allah. Jadi malam hari ini kita akan membahas tafsir penjelasan makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum kita masuk kepada makna setiap kata dan makna kalimat Bismillah ini, kita akan jawab dulu pertanyaan yang sering muncul. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim itu ayat Quran atau tidak? Pertanyaan yang selalu ditanya. Jawabannya adalah Bismillahirrahmanirrahim itu memang ayat Al-Quran, firman Allah. Firman Allah itu jelas, bisa kita lihat di dalam Al-Quran sendiri. Innahu min Sulaimana innahu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu memang ayat Al-Quran, berarti firman Allah kalamullah. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama dalam surah Al-Fatihah? Maka jawabannya ikhtalafal ulama fi dzalik. Para ulama berbeda pendapat dalam hal tersebut. Sehingga pendapatnya ada dua, ada yang mengatakan Bismillah itu memang ayat pertama dalam surah Al-Fatihah, dan ada yang mengatakan bukan ayat yang pertama. Dia hanya sebagai pembuka setiap surah, setiap surat. Al-Quran ada berapa surah? 114. Semuanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali satu ayat, satu surah. Apa itu? Surah apa namanya? Ya, surah Al-Bara'ah atau surah At-Taubah. Kenapa tidak ada Bismillahirrahmanirrahimnya? Karena memang awal ayat itu berbicara tentang amarah Allah. Jadi tidak pas kalau disebutkan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena memang itu muqaddimah Allah marah, menunjukkan Allah marah kepada orang-orang musyrikin yang melanggar perjanjian, sehingga mereka tidak diberi rahmat dan mereka mendapatkan hukuman. Di antara hukumannya adalah pengusiran. Jadi di sini jelas sekali nama Allah itu memang harus kita gunakan pada tempatnya. Dan kaedahnya tentunya kita mulai setiap perkataan dan perbuatan kita yang baik-baik dengan nama Allah. Nama Allah itu pasti. Itu pasti. Dan tidak boleh menyebutkan nama Allah, menyebutkan Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim untuk hal-hal yang buruk. Dan itu tidak menjadi dalil kebenarannya. Contoh misalnya, supaya benar mencurinya, baca Bismillah. Oh, enggak boleh. Tetap tidak boleh. Jadi pelanggaran-pelanggaran itu
Ya, tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu bentuk penghinaan. Nah, begitu dia. Nah, jadi jelas Bismillahirrahmanirrahim itu memang dimulai setiap perbuatan dan perkataan baik kita. Dan itu sudah banyak sekali dalilnya. Bahkan itu menjadi praktik harian kita sebagai seorang muslim. Nah, seperti itu. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim itu kita tanya kembali, apakah ayat pertama dalam surah Al-Fatihah? Jawabannya ikhtalafal ulama fi dzalik. Berbeda pendapat ulama tentang hal tersebut. Ada yang menganggapnya sebagai ayat pertama, memperhitungkannya sebagai ayat pertama, ada yang tidak. Cuman kalau ditanya misalnya rojihnya yang mana? Rojihnya kalau ada ikhtilaf itu menunjukkan bahwasanya tidak ada kepastian. Kan begitu. Nah, cuman kita harus bersikap adil dan hati-hati. Dalam artian kalau tidak dihitung seperti dia ayat pertama misalnya, tetap dibaca. Kan begitu ya. Seperti mazhab Hambali memang surah Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillah, tapi tetap bismillahnya dibaca, hanya saja disirkan. Nah, begitu ya. Tidak dijaharkan. Jadi para ulama yang menganggap Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama, maka dijaharkan. Seperti mazhab Syafi'i kan. Mazhab Syafi'i mereka menghitung Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama sehingga di dalam sholat dijaharkan. Adapun sebagian ulama yang menganggap tidak, ayat pertama maka disirkan, tetap dibaca. Tetap dibaca tapi sir. Apa arti sir? Lawan jahar. Sir, rahasia. Dalam artian dipelankan suaranya, tidak dikeraskan. Nah, dari sinilah kita tadi tahu bahwasanya apa sebab perbedaan pendapat tentang dijaharkannya, dijelaskannya, dikeraskannya suara bismillah atau tidak. Itu sebabnya dikarenakan memang perbedaan tentang perhitungan awal surah Al-Fatihah. Tapi yang jelas surah Al-Fatihah itu berapa ayat? 7 ayat. Itu jelas itu. Ya, karena memang hadisnya jelas dari Rasulullah, as-sab'ul mathani kata Rasulullah. Surah Al-Fatihah itu memiliki banyak nama dan itu sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan awal kita kan. Di antara nama surah Al-Fatihah itu adalah as-sab'ul mathani. As-sab'ul mathani. As-sab'ul mathani itu banyak maknanya. Di antara maknanya sab'a artinya 7, al-mathani artinya yang berulang-ulang. Jadi 7 ayat yang berulang-ulang untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dihitung 7, mana ayat pertama, mana ayat yang ke-7 kan? Kalau bismillah ayat pertama sudah jelas, kita sudah paham kita. Karena memang Al-Qur'an yang dicetak, yang ada mayoritas yang ada sama kita, ayat pertamanya apa? Bismillah. Ya kan? Maka tahu kita mana ayat pertama, kedua, ketiga, keempat sampai yang ke-7. Oke, kita hitung dulu sesuai dengan apa yang ada dalam mushaf kita atau Al-Qur'an kita. Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Keempat Maliki yaumiddin. Kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian keenam, ihdinas siratal mustaqim. Lalu ketujuh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu. Nah, kalau ayat pertamanya bukan bismillah, lalu mana yang nanti ayat 6 7-nya kan? Biasanya masalah di situ kan? Oke, kita hitung. Kalau alhamdulillahirabbil alamin yang pertama gimana hitungnya? Kita hitung. Alhamdulillahirabbil alamin 1. Ar-Rahmanir-Rahim 2. Maliki yaumiddin 3. Kemudian keempatnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kelimanya ihdinas siratal mustaqim. Lalu 6 7-nya itu yang ada dalam ayat ke-7 itu. Gimana bentuknya?
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu ayat ke-6-nya. Lalu ayat ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka nanti di sini letak perbedaannya juga ada itu. Dalam bentuk pembacaannya, bismillahnya diucapkan dengan jahar kalau dihitung satu. Bagi yang tidak menghitungnya nomor satu, maka tidak dijaharkan, langsung alhamdulillah. Kemudian pembacaannya, kalau dia dimulai dari bismillah, itu ayat yang ketujuhnya itu harus dibaca sempurna. Makanya ada tanda la di situ, tidak boleh berhenti. Maka siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim, maka di situ nanti siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu enggak boleh diputus di situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, waqaf ya kan? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak boleh waqaf di situ. Kalau menurut qiraah yang masyhur yang membaca bismillah di awal. Makanya ada tanda apa juga? Tanda ada lamnya di situ kan? Pernah lihat, Bu? La itu apa artinya? La, tak boleh apa? Berhenti. Kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh berhenti di situ. Jadi bacanya langsung dia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi yang tidak membaca bismillah, nah itu boleh berhenti di situ. Makanya imam-imam Masjidil Haram kan berhenti di situ kan? Karena mulai dari alhamdulillah. Karena ayat yang ke-6-nya sampai pada siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah itu ayat ke-6-nya. Ayat ke-7-nya baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti itu. Walaupun nanti kadang-kadang ya karena mungkin juga karena kurang ilmu ya, kurang belajar, kadang-kadang ada yang ya wakaf di situ dia, padahal bismillahnya dijaharkan. Makanya kalau kita mau lebih jelasnya, lihat saja di YouTube keterangan dan penjelasan Asy-Syaikh Ad-Doktor Aiman As-Suwaid hafizahullah. Keterangan dari siapa? Asy-Syaikh Ad-Doktor Aiman As-Suwaid. Beliau itu ahli Quran dan ahli qiraat, dan beliau adalah dewan juri internasional. Kalau ada musabaqah internasional, beliau termasuk dewan juri. Nah, beliau jelaskan di situ. Dan di muqaddimah itu beliau sebutkan termasuk kesalahan yang sering terjadi bagi mereka yang membaca bismillah dengan jahar itu, diwakafkan di situ tadi. Gitu kata beliau. Jadi seharusnya tidak wakaf. Tapi bagi yang alhamdulillah dari awal ke apanya surahnya itu tidak mengapa wakaf. Nah begitu ya. Nanti bisa dilihat di YouTube karena sekarang sudah ada terjemahannya. Sekarang pun di YouTube itu kalaupun tidak ada terjemahannya, bisa diklik di settingan YouTube itu, kemudian ada namanya terjemahan otomatis. Jadi kalau nggak ada terjemahannya, bisa diklik di situ di settingannya terjemahan otomatis, pilih bahasa. Kalau kita bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia yang bahasa Jawa nggak ada, bahasa apa Minang nggak ada, bahasa Sunda nggak ada, bahasa Indonesia pasti. Nah itu gitu. Alhamdulillah sekarang begitu, sudah mudah sekarang. Jadi kita dengarkan ceramah Arab pun kayak orang tahu ya kan, padahal ada terjemahannya. Gitu kan? Kita kan layarnya depan kita saja kan, ceramah berbahasa Arab. Orang-orang di sekitar kita, bapak ini bisa bahasa Arab. Padahal ada teksnya, ada terjemahan. Dicobanya ya kan, cobanya kan ada teksnya. Coba bapak ini. Padahal kita settingannya ada terjemahan. Nah, sekarang sudah begitu. Mudah. Jadi kalau ada yang mengirim-ngirim video di WhatsApp, kemudian linknya ke YouTube, kita lihat, bahasa Arab dia nggak paham aku. Udah klik aja situ settingannya terjemahan otomatis. Mudah sekali. Sekarang zaman canggih. Sekarang orang kalau belajar bahasa pun langsung pakai benda mati, bukan lagi benda hidup. Sekarang ya kan? Dari Google Assistant ini dia udah bisa bahasa Arab deh, handphone ini. Ini handphone ini.
Misalnya, oke Google, kaifa haluki? لقد كان يومي رائعا. كنت أبحث عن الأمور الممتعة أقوم بها. Oke Google, man ana? اسمك هو الأستاذ إيسان. Seisan ya. Kenal ya. Nanti saya suruh istri saya apa? Saya suruh dia nelfon di teleponnya. Oke masalah, bukan bahasa Indonesia. Misalnya, ittasili bi zaujati. بكل تأكيد يتم الآن الاتصال بزوجتي. Sekarang di telepon istri saya. Udah canggih lah. Dunia suruh kayak gitu. Sekarang mau belajar bahasa asing nggak perlu pakai Google, pakai Google lagi. Kita tanya apakah mau hujan hari ini? Ya, jawabnya kan. Kalau berbahasa Indonesia juga bisa, tinggal dirubah aja settingannya. Itulah kecanggihan zaman sekarang. Oke, kembali kepada pembahasan kita ya. Jadi itu tadi, kalau mau bukti dalilnya tadi, penjelasannya oleh ulama, langsung bisa dari ulama kita. Kalau kita tidak paham bahasanya, ada terjemahan. Ada terjemahannya ya. Oke. Kembali kepada pembahasan kita. Kemudian keutamaan, apa keutamaan Bismillahirrahmanirrahim atau menyebut nama Allah setiap perkataan dan perbuatan kita? Itu luar biasa keutamaannya ya. Kedudukan Bismillahirrahmanirrahim itu luar biasa. Bahkan ayat yang pertama kali turun itu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita diperintahkan untuk membaca, tapi yang uniknya itu bukan hanya membacanya, tapi bagaimana membacanya. Bagaimana membacanya. Bahkan yang paham bahasa Arab di situ, ini unik ya, saya kasih tahu ya. Iqra itu. Ya Bu ya. Yang paham bahasa Arab, bacalah kata Allah. Tapi pertanyaannya apa yang dibaca? Yang paham bahasa Arab, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Itu yang paham bahasa Arab, kata Iqra itu tidak ada maf'ul bihnya, tidak ada objeknya. Tidak ada perintah di situ apa yang dibaca. Tapi perintahnya apa? Bagaimana membaca, bukan apa yang dibaca. Karena masalah hidup kita itu bukan apa yang dibaca, bagaimana membaca. Pendekatannya gini. Kita makan dan minum, tidur, melakukan aktivitas, ya kan? Apa yang membedakan kita dengan yang lain? Bukan masalah apa perbuatan kita, apa perkataan kita, apa yang kita makan, apa yang kita minum. Perbedaannya caranya. Yang beda itu caranya. Sama aja kita makan, sama aja kita minum, sama aja kita tidur, sama aja kita duduk. Melakukan aktivitas kemanusiaan itu bukan hanya orang mukmin, tapi yang kafir juga melakukan. Sama. Yang membedakannya apanya? Caranya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu mengajarkan kepada kita cara. Bukan apa, tapi cara bagaimana. Nah, yang terpenting itu bukan hanya apa yang dibaca, tapi cara membacanya. Sehingga kalau kita lihat lagi makna Iqra itu, yang dibaca itu tentu ayat. Ayat siapa? Ayat Allah. Ayat Allah ada dua. Kata ulama ayat Allah ada dua. Yang pertama ayatun kauniyah. Yang kedua ayatun Qur'aniyah. Ayat Allah itu ada dua. Ayat kauniyah. Apa arti ayat kauniyah? Tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah titipkan yang ada di alam semesta. Penciptaan langit dan bumi, matahari, bahkan penciptaan diri kita sendiri. Ini juga ayat yang harus kita baca. Makanya banyak di dalam Al-Quran itu kan,
kita diperintahkan untuk berpikir, untuk membaca alam semesta. Bagaimana peredaran bumi, bagaimana penciptaan langit dan bumi, bagaimana ini dan itu tentang makhluk-makhluk Allah. Kenapa? Karena orang kalau betul benar cara membacanya, pasti dia akan terbawa dengan keyakinan adanya Tuhan. Kalau betul bacanya. Contoh, kalau dibacanya dirinya sendiri. Pertanyaannya, siapa yang mengatur jantungnya? Yang berdetak. Kita tidur lupa, masih tetap bergerak. Bayangkan kalau seandainya kita lupa, ada tombol yang sama kita, mati nggak kita? Nafas tuh bisa kita manualkan kan? Tapi lupa kita atau ketiduran tetap bergerak kan? Tetap bergerak. Pertanyaannya, siapa yang menggerakkan? Nah, kalau memang mau dia berpikir, pasti dia akan mengarah kepada adanya pencipta. Kalau betul bacanya. Nah, gitu. Sehingga ayat Allah itu ada dua tadi, ayat kauniyah dan ayat Qur'aniyah. Ayat Qur'aniyah itu ayat Qur'an yang dimulai dari Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Kata ulama, ayat kauniyah siapapun bisa membacanya. Sampai orang kafir pun bisa. Makanya tidak sedikit orang yang dulunya non-muslim, dia masuk Islam karena dia membaca ayat kauniyah. Tapi kalau ayat Qur'aniyah, bagaimana dia membacanya kalau dia tidak beriman dulu kan? Atau ada panggilan coba-coba dulu kan, baru dibaca. Kalau dia kufur dulu, mana mau dibaca? Bahkan syaratnya harus bisa membaca Al-Quran. Kalau enggak bisa juga baca nih. Nah, sehingga kata ulama, ayat kauniyah itu siapapun bisa baca. Cuman masalahnya bagaimana membacanya. Ini banyak orang yang nggak tahu. Seharusnya membaca semua ayat-ayat kauniyah itu dengan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan bismillah kan? Bukan bismillah kan? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Berarti ketika dia mau membaca semua itu, dia mengatakan, wahai Tuhanku yang menciptakanku, beri aku petunjuk. Karena dia belum mengenal Allah. Dia belum mengenal Allah. Bayangkan kalau ada orang yang hidup di sebuah tempat yang tidak beriman dengan Tuhan. Misalnya ateis, tidak ada agama pun. Ketika nanti dia hidup, pasti akan timbul pertanyaan-pertanyaan kan? Fitrahnya begitu. Misalnya, aku ini dari mana? Asal usulku. Ini penciptaan ini. Maka dia akan apa? Mencari, terus mencari. Maka dia baca semua itu. Apalagi kalau dia dalam keadaan kebingungan. Dilihat dari apa? Situasi lingkungannya yang misalnya penuh dengan kezaliman. Apalagi kalau ada dia ditindas, dihinakan keluarganya, bayangkan. Maka dia akan apa? Mencari hidayah. Maka dia mengatakan, ya Tuhanku beri aku petunjuk. Maka dia baca apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah itu. Maka dia pun mencari hidayah Allah. Dimulai dengan membaca ayat-ayat Allah. Baru nanti ketemu dengan ayat Al-Quran. Begitunya manusia. Makanya ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu makna Iqra-nya di situ ya. Jadi bukan hanya yang dibaca Al-Quran. Memang Al-Quran itu memang harus kita baca, jelas. Tetapi kehidupan kita ini pun harus kita baca. Contoh misalnya, perjalanan hidup kita dari kita lahir sampai hari ini, itu kita harus baca. Untuk muhasabatun nafs, untuk kita mengintrospeksi diri. Kira-kira kalau hari ini dipanggil kita ke alam kubur, kira-kira kemana arahnya ini? Gitu. Surga atau neraka gitu. Kan begitu kan? Itu perlu dibaca supaya nanti kita jelas petunjuk selanjutnya. Kalau seandainya masih banyak kekurangan, berarti harus diperbaiki. Kemudian kenapa keluargaku selama ini mengucilkanku? Baca itu. Pasti ada sebab. Kalau terjadi kekurangan dalam diri kita, maka perbaiki. Kan gak mungkin keluarga itu mengucilkan kita tanpa sebab. Karena fitrahnya manusia itu bersahabat dengan keluarganya. Seandainya juga istri kita misalnya, kenapa dia cemberut aja?
Ya kan misalnya. Marah aja. Tak akur sama kita. Itu harus kita baca. Lalu introspeksi diri. Apa yang salah? Salah istriku atau salah diriku? Apa gitu dia? Itu dibaca. Dan membacanya harus dengan nama Allah. Karena kalau salah baca makin parah nanti. Makanya saya bilang sama-sama kita membaca kehidupan kita ini, cuma cara membacanya berbeda. Ada orang yang membacanya dengan positif, ada yang membacanya dengan negatif. Kalau bacanya negatif ini istriku marah-marahan sama cemburu aja, berarti kayaknya adalah orang yang disukainya selain itu, kayaknya udah nggak sayang lagi sama aku, apa selingkuh deh. Itu kan kalau membacanya negatif aja, malah menyalah-nyalahkan istri. Tapi kalau dia membacanya dengan meminta petunjuk dari Allah, pasti kebaikan-kebaikan yang akan muncul. Gitu kan? Artinya perbaikan diri. Berarti ada yang salah diriku. Coba aku tanya, Dek, apalah salah abang? Kira-kira selama kita hidup rumah tangga ini, sebutkan dulu apa kedua abang? Kok begini kita dalam beberapa bulan ini? Kasih tahu dulu. Yang namanya abang kan manusia, nggak tahu di mana letak kesalahan. Gantian nanti tapi ya, gitu. Ada juga mukadimahnya gantian nanti ya. Aku juga bilang begitu. Sebutkan nanti aku masalahmu juga kan gitu. Biar adil. Nah, itu perlu itu. Nah, sehingga nanti kehidupan kita ini bisa sebagai ayat-ayat juga tanda-tanda untuk memperbaiki kita. Nah, itu makna dari Iqra itu juga. Jadi Iqra itu disuruh baca kita, tapi tidak ada disebutkan di situ kalau yang paham bahasa Arab ya. Tidak ada maf'ul bihnya itu. Boleh lihat buku i'rab itu. Buku i'rab itu artinya buku yang menjelaskan tentang jabatan-jabatan kata, mana subjek, mana predikat, mana objek, mana keterangan. Itu namanya i'rab. Itu Al-Qur'an itu banyak ada i'rabnya juga itu. Di situ enggak ada maf'ul bihnya. Tidak ada perintah apa yang dibaca. Tapi perintahnya itu cara membacanya. Karena yang dibaca itu bukan hanya ayat Al-Qur'an tapi ayat kauniyah. Itu yang pertama. Yang kedua, uniknya kalau ditanya kita membaca kira-kira apa maknanya? Kalau kita ditanya misalnya, membaca itu apa? Bentuknya bagaimana? Di hadapannya ada tulisan, lalu dia rubah tulisan itu menjadi bunyi kan? Karena itu kan makna membaca. Contoh nih, di depan kita ini kan ada papan tulis ini ya. Kalau saya membaca ini berarti saya menyebutkan apa yang tertulis kan? Misalnya Masjid Istiqomah Jalan Perwira Utama nomor 12. Itu kan membaca kan? Jadi membaca itu apa? Merubah tulisan menjadi lisan. Tapi uniknya Al-Quran itu unik. Orang bisa membaca tanpa harus tahu tulisannya. Allah. Subhanallah. Coba dulu baca surah Al-Fatihah. Pejam mata dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan membaca dia. Ada yang dilihatnya? Allah. Dan itu yang terjadi pada Rasul kita Muhammad SAW. Nabi kita tidak bisa membaca dan menulis. Rasuluna Habibuna Muhammad SAW ummiyun. Ma ma'na al-ummi? La yaqra wa la yaktub. Nabi kita Muhammad SAW itu ummi. Apa arti ummi? Tidak dapat membaca dan menulis. Tapi pertanyaannya, apakah beliau bisa membaca Al-Quran? Oh jelas. Tapi nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ini yang mau dirubah. Jadi membaca Al-Quran itu tidak mesti di hadapan kita itu ada Al-Quran. Karena asalnya Al-Quran itu tidak tertulis. Tapi dengan apa? Ada yang mengucapkan, lalu didengar oleh telinga kita, lalu kita ngapain? Membacakan ulang. Itu sebenarnya Al-Quran itu asalnya. Jadi kalau kita ditanya, bisakah kita membaca Al-Quran dimanapun kita berada? Bisa. Naik sepeda motor, menjemput anak, apalagi kalau jauh, misalnya 12 menit, seperempat jam, bahkan ada yang setengah jam. Ngapain di situ? Baca Al-Quran bisa? Bisa.
Tapi syaratnya kalau hafal. Kalau nggak hafal terpaksa lah harus dipegang mushaf itu kan. Jadi Al-Quran itu juga harus bacaan yang ada di lidah kita, bukan bacaan yang ada di tulisan. Dan itu lahir dari hati kita, maksudnya memang ada terekam dalam hati kita dalam bentuk hafalan. Jadi sambil nyuci bisa baca Quran, bisa, tapi jangan pula di WC-nya ya. Jangan pula, itu kan tidak boleh. Itu ada sopan santun baca Quran kan ada. Sambil nyapu rumah bisa baca Quran, bisa. Sambil bapak disambersihkan masjid bisa baca Quran, bisa. Karena membaca itu bukan yang kita pahami itu dengan melihat tulisan yang kita rubah tulisannya menjadi ucapan, bukan itu. Maka orang buta pun bisa baca Quran. Nah, itu ingin perubahan seperti itu. Nah, itu makna Iqra itu. Makanya begitu Rasulullah dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, apa jawaban Nabi Muhammad SAW pertama? Ketika Jibril alaihissalam datang, ya, itu kan turun ayat pertama itu surah Iqra itu, kan Rasulullah kan dipeluk ya, di gua Hiro sampai Rasulullah ketakutan. Lalu kata Jibril apa? Iqra, kan gitu kan? Apa jawaban Rasulullah? Ma ana biqari. Ma ana biqari'in. Aku sama sekali tidak bisa membaca. Kau suruh pula aku baca. Orang tidak bisa baca, kau suruh baca. Sampai berapa kali itu? 3 kali. Karena Nabi tidak bisa membaca, maka apa yang dilakukan Nabi? Dia membaca apa yang dibacakan kepadanya. Ini menunjukkan fitrahnya Nabi sesuai dengan keinginan Allah. Artinya apa yang dibacakan kepadanya itu yang dia baca. Allahu Akbar. Berarti tidak dirubah oleh Nabi. Masya Allah. Begitu turun, Qul huwallahu ahad, apa kata Nabi? Apakah Nabi bilang huwallahu ahad? Tidak. Nabi bilang apa? Qul juga. Masya Allah. Berarti Rasulullah SAW tidak merubah sedikit pun satu huruf dalam Al-Quran. Contoh gini Pak, kalau kita bahas ini misalnya, saya bilang sama Bapak misalnya, Pak bilang saya ganteng. Bapak bilang apa? Saya ganteng kan? Tapi Rasulullah begitu dibilang, ya Bapak, katakanlah Tuhan itu Maha Esa. Apa kata Nabi? Katakanlah Tuhan itu Maha Esa. Itu menunjukkan bahwasanya ayat Al-Quran yang ada sama kita itu memang asli dari Allah, tidak dirubah oleh Rasulullah SAW. Makanya sungguh pas sekali Nabi itu memang tidak bisa baca tulis. Jadi Rasulullah SAW tidak bisa baca tulis itu kelebihan, bahkan mukjizat istilahnya begitu. Sesuatu yang luar biasa bagi Nabi. Tapi jangan pula kita karena cinta Nabi mau mengikuti Nabi, jadi karena Nabi nggak bisa baca tulis, aku pun sama. Oh, tidak, kita bukan Nabi. Tidak bisa membaca dan menulis bagi kita itu aib atau kelebihan? Aib lah. Nah, jadi jangan pula salah kaprah dalam mengikuti Nabi ya. Artinya tidak juga semua yang ada dalam diri Rasulullah harus kita ikuti, tidak. Tapi secara asal memang kita mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti Nabi. Tapi ada beberapa hal pengkhususan tidak boleh kita ikuti. Contoh, misalnya seperti apa? Rasulullah itu memiliki banyak istri. Berapa yang disebutkan oleh ulama dalam sejarah, dalam Sirah Nabawiyah? Berapa istri Nabi? Yang ma'ruf itu 11. Tapi itu ada keterangan para ulama, itu pengkhususan. Pengkhususan Allah bagi Rasulullah SAW. Dan itu atas perintah Allah juga. Nah,
Nah, jangan pula mengikuti Nabi kan, 11 istrinya. Nah, itu udah salah itu. Nah, salah. Masih banyak. Jadi ada beberapa kekhususan Nabi. Jangan pula tiru begitu ya. Nah, karena Nabi nggak bisa baca tulis terus. Udahlah Ustaz, aku nggak mau belajar baca dan menulis, nggak usah baca Al-Quran. Karena Nabi aja bisa baca Al-Quran kok. Walaupun beliau nggak bisa baca tulis. Iya, tapi Nabi kan hafal. Kecuali kita juga mau hafal. Nggak apa-apa bapak nggak usah belajar tulis, baca tulis. Nggak apa-apa. Tapi hafal Quran itu ya. Dari awal sampai akhir. Nah, gitu dia. Oke, kita lanjutkan. Itu ya makna Iqra tadi itu. Jadi sebenarnya perintah membaca itu bukan hanya apa yang dibaca. Ada di sini jelas bagi yang paham itu tadi. Kan Iqra tadi kan tidak disebutkan apa yang dibaca ya. Betul kan? Tapi ketika Rasulullah tidak bisa membaca, apa yang dibaca Nabi? Ketika dikatakan kepadanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, apa kata Nabi? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berarti yang Nabi baca apa? Al-Quran. Allahu Akbar. Ketemu ya jawabannya? Paham nggak ini? Paham Ustaz. Ya, paham ya? Saya ulangi biar ingat. Orang yang paham bahasa Arab, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu sampai akhirnya nanti itu ayat itu tidak disebutkan apa yang dibaca. Jadi kalau orang yang mau memahami lebih dalam nanti, berarti itu menunjukkan yang terpenting itu cara membacanya. Yang kita baca itu bisa ayat Quran, bisa ayat kauniyah. Oke. Tapi kalau melihat sejarah Nabi, karena Nabi tidak bisa membaca dan menulis, ketika ada perintah Iqra, yang Rasul baca apa? Yang Iqra itu. Berarti yang dibaca apa? Ayat Al-Quran. Berarti perintah itu pada makna tersurat atau tersirat. Tersiratnya adalah baca Al-Quran. Jadi yang paling terbaik dibaca itu apa? Al-Quran. Perlu disebutkan? Tidak perlu disebutkan. Allahu Akbar. Dan itu menunjukkan Rasulullah itu orang yang amanah. Jelas nama Nabi gelarnya apa? Al-Amin. Apa arti Al-Amin? Orang yang terpercaya, yang amanah. Bahkan amanah itu juga bermakna aman. Apa itu aman? Tenang. Jadi karena dia amanah kita merasa tenang, aman, tidak takut, tidak khawatir. Jadi karena Rasulullah itu yang betul-betul amanah, Al-Quran yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril yang dibacakan kepada Rasulullah amanah, tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Sehingga kita merasa aman bahwasanya Al-Quran itu asli dari Allah. Begitu ada perintah qul huwallahu ahad, apa kata Nabi? Qul huwallahu ahad. Tidak kata Nabi huwallahu ahad. Kalau seandainya kita yang bilang begitu, mungkin kita katakan Muhammadiyah itu organisasi terbaik di Indonesia. Maka apa kita sebutkan? Organisasi Muhammadiyah itu terbaik di Indonesia. Tidak ada kata-katakan itu kan? Kenapa? Karena perintahnya katakan. Kan nggak mungkin kita bilang perintahkan lagi dia kan? Tapi itulah Rasulullah SAW. Itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu asli, tidak dirubah-ubah. Oke. Kemudian kita bahas selanjutnya apa? Berapa menit lagi kita? Waktu kita 7:03. 1 menit. Allah, belum lagi masuk pada bismillah. Oke, kalau ditanya Bismillahirrahmanirrahim berapa kata? Berapa kata? Pertama bi. 4. Yang kedua ismi. Yang ketiga Allah. Yang keempat Ar-Rahman. Yang kelima Ar-Rahim. Berapa kata? 5. Kalau secara hukum tata bahasa 5 kata. Tapi kalau secara tulisan 4. Maksudnya gimana? Bismillah, bismi itu ditulis satu kata, artinya tidak ada spasi. Makanya kata ulama, penghitungan jumlah kata dalam Al-Quran itu dibedakan antara ilmu nahwu dengan ilmu imla. Kalau ilmu nahwunya Bismillahirrahmanirrahim itu 5 kata. Tapi kalau ilmu imla'nya, ilmu diktenya, ilmu tulisannya 4. Sehingga bismi itu ditulis satu kata, nyatu dia tulisnya, nggak boleh kemudian bismi, nggak boleh salah, harus
Bismi satu kata dia penulisannya, tapi hitungan asalnya berapa kata? 2. Nah, gitu ya. Jadi kalau ditanya berapa kata Bismillahirrahmanirrahim, berapa kata? Tergantung menurut ilmu apa ini. Tergantung apa Bu Pak. Kalau menurut ilmu nahu tata bahasa berapa? 5. B-nya itu 1 kata yang pertama. Tapi kalau menurut hitungan ilmu imla dikte itu 4. Makanya nanti jangan menyalahkan beberapa ustadz atau ulama yang kalau mengatakan bismillah itu 4 kata. Terus nanti untuk 5 kata katanya gimana? Nggak betul ustaz kita ini. Ini harus didudukkan. Sehingga perbedaan itu kadang-kadang bukan perselisihan itu bukan. Cuma sudut pandang yang berbeda. Ya memang betul dari satu sisi dia 4, memang dari satu sisi memang 5. Begitu. Kalau penulisannya 4, kalau dia pengkajian katanya itu dalam ilmu nahu berapa? 5. Begitu deh ya. Jadi dari sini jelaslah kita kalau sudah makin berilmu bisa memahami orang lain. Bisa memahami orang lain. Makanya kata ulama begini, idza sakata man la ya'rif qalla man yakhtalif. Kalau seandainya orang yang tidak berilmu itu diam, pasti tidak banyak perbedaan pendapat. Kalau seandainya orang yang tidak berilmu itu diam, kalau seandainya orang yang tidak berilmu itu diam, maka sedikitlah orang yang berbeda pendapat. Kenapa? Karena perbedaan pendapat itu dikarenakan orang yang tidak tahu berbicara, sehingga banyak salah penafsiran jadi. Jadi dari situ kita jelas ya, dari sama juga nanti kalau ditanya tadi kan surah Al-Fatihah itu berapa ayat kan? Tetap 7, tapi hitungan dari mana? Kalau kita paham kan bisa bisa menyikapi gitu ya. Bisa lebih kita bertoleransi, bisa hidup damai. Tapi kalau nggak begitu tunggu-tunggu aja gara-gara bismillah aja itu. Iya di kampung saya habis tuh. Sampai jadi 2 masjidnya kampung itu. Terakhir apa? Dibuat lagi 1 masjidnya supaya menyatukan. Terakhir apa? Jadi 3. Bukan jadi 3. Itu tadi kalau tidak berilmu. Tapi begitu turun ulama, majelis ulama menjelaskan, mendudukkan damai, bawa polisi, bawa tentara semua itu enggak juga mau berantem juga. Terakhir apa? Polisi lah emang. Kalau terjadi kerusuhan itu ustadz yang pertama kali kami tangkap masuk ke penjara. Apa terjadi? Habis itu apa? Baru lama. Gitu tadi kenapa? Menunjukkan para ulama enggak juga. Maksudnya MUI sudah datang pun enggak selesai juga gitu. Udah MUI datang. Mau siapa lagi mendamaikannya? Udah MUI, udah ulama. Enggak juga, malah polisi. Kalau ada terjadi masalah kami tahu siapa yang mengadu domba, ustadz. Berarti kalau ada terjadi permasalahan pembakaran apa, ustadz yang pertama kali kami tangkap. Enggak ada cerita. Kami sudah mendengar penjelasan para ulama. Begitu. Jadi polisi pun tahu siapa yang harus ditangkap. Karena udah jelas dia kan. Oke, demikianlah pembahasan kita. Mudah-mudahan terus kita semangat untuk menuntut ilmu. Dengan begitu kita semakin mendapatkan keberkahan dalam hidup dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tutup subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.